Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, di mana podcast ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Kapita serta Administrasi Negara, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Mustikowati Umul Fitriya MSI. Di sini kita sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Herma Yunita. Kita sapa dulu Herma Yunita. Hai Herma, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Sispi. Apa kabar Sispi? Alhamdulillah, baik. Untuk sekarang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya Herma sama Allah SWT. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tema tentang strategi pemerintah mewujudkan masyarakat yang melek digital. Oke, di sini Sispi ingin bertanya kepada Herma, kenapa sih kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa anak milenial sangat dituntut aktif untuk melek digital? Dan apa sih melek digital itu, Herma? Nah, Herma silakan untuk menjawab. Oke, sekarang ini itu kan kita pembahasan tentang bagaimana cara strategi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang melek digital. Sebenarnya masyarakat atau melek digital itu apa sih? Melek digital itu bisa kita artikan sebagai kita sadar akan teknologi. Nah, sadar teknologi itu bukan hanya sebatas sadar teknologi saja, namun kita paham penggunaan teknologi digitalisasi itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Artinya kita nggak hanya sadar teknologi, tapi kita harus mampu menggunakan, harus bisa cakap teknologi. Kenapa sih masyarakat harus dituntut gitu kan? Apalagi mahasiswa. Karena kita berada di masa digitalisasi yang mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus bisa menggunakan teknologi gitu. Kita harus berupaya beradaptasi, bertransisi ke arah yang lebih modern, era maju yang kita sebut dengan era 4.0 gitu. Segala aktivitas kita sekarang sudah dibarengi dengan penggunaan teknologi. Kita sebagai mahasiswa adalah generasi milenial, generasi yang harus bisa menggunakan teknologi karena tahun-tahun berikutnya akan lebih maju. Kita akan dihadapkan pekerjaan-pekerjaan yang berhadapan dengan teknologi gitu. Segala hal yang kita lakukan bisa disebut Internet of Things, dunia tanpa batas internet. Artinya memang kita harus dituntut, masyarakat kita. Jepang udah menerapkan era 4.0. Kita masih berada di era 4.0, ya kan? Masih banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara kita masyarakat gitu. Mulai dari penggunaan teknologi, kemudian konektivitas jaringannya gitu. Makanya banyak sekali sih hal yang sangat bermanfaat sekali apabila kita menggunakan teknologi. Kita mahasiswa generasi milenial memang harus dituntut untuk menjadi orang yang melek digital. Oke, sebagai mahasiswa bisa dibilang sekarang ini kita kuliah secara otomatis kita melakukan kuliah dari ini menggunakan teknologi. Nah, jadi seberapa besar sih dampak dan manfaat teknologi atau digitalisasi ini di masa sekarang ini? Banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita rasakan. Artinya proses digitalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Apalagi yang udah Herma sebutkan tadi, di masa pandemi COVID-19 tadi, kita dibawa berubah gitu. Kehidupan kita berubah, kita dipaksa bertransformasi secara lebih cepat lagi dalam proses digitalisasi. Nah, manfaat-manfaat yang diberikan, contohnya kan bisa kita lihat dari pendidikan. Kita saat ini belajar online, pendidikan secara daring, guru, dosen, mahasiswa dipaksa harus bisa menggunakan teknologi agar bisa melanjutkan
pembelajaran seperti mana biasanya meskipun kita tidak harus bertatap muka secara langsung gitu kan. Kemudian kita yang biasanya nggak mengenal aplikasi-aplikasi atau media-media pembelajaran saat ini sudah harus tahu, sudah harus dituntut menggunakannya gitu. Kemudian selain di bidang pendidikan, bidang pekerjaan juga bisa melakukan telekonferensi. Kita nggak harus langsung datang ke kantor, tapi bisa langsung bertatap muka menyampaikan perihal-perihal pekerjaan kita yang sudah terselesaikan. Banyak sekali. Di bidang ekonomi, di masa pandemi COVID-19 kemarin, e-commerce itu yang bergerak di bidang digitalisasi sangat membantu sekali dalam proses perekonomian gitu. Saat penjual offline tidak bisa bekerja ya kan, tidak bisa menjual barangnya, ada salah satu sarana dari e-commerce itu untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya lewat belanja online gitu. Serta para pengusaha atau para pebisnis UMKM bisa bekerja sama dengan e-commerce. Itu sangat membantu sekali, dan itu kalau nggak ada teknologi tidak bisa terlaksana gitu. Di bidang kesehatan contohnya, kita tidak lagi harus langsung datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter. Lewat media kita bisa langsung menanyakan keluhan atau sekedar menanyakan pola hidup sehat itu seperti apa. Banyak sekali manfaatnya. Di bidang industri kreatif, semua hampir kehidupan kita itu dipermudah dengan teknologi. Iya, Herma, betul banget. Mana bisa kita lihat sekarang ini ada apa tentang UMKM, di mana UMKM ini dibantu pemerintah untuk mewujudkan ekonomi masyarakat juga di tengah pandemi sekarang juga yang. Iya, sekarang kan udah ada gerakan, maksudnya pemerintah menggiatkan UMKM Go Digital kan, membantu UMKM. Untuk bantuan teknologi kan. Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah atau strateginya yang mewujudkan masyarakat yang lebih baik, Mak? Kalau untuk strategi pemerintah itu yang pertama, pemerintah itu melakukan percepatan pembangunan dari digital infrastruktur. Jadi pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital secara nasional, dan ini masuk ke program kerjanya, prioritas kerja di Making Indonesian 4.0. Ya. Mic-nya. Maaf ya Sispi, oke. Jadi strategi pemerintah itu yang pertama adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digitalisasi, karena selama ini kita tahu masih banyak sekali ketimpangan, mulai dari penggunaan teknologi maupun konektivitas jaringan antara masyarakat di kota dengan masyarakat di desa. Jadi itu yang harus terus dilakukan pemerintah. Yang kedua itu pemerintah melakukan bagaimana mewujudkan masyarakat atau orang-orang yang berkompetensi, digital talent. Jadi membantu mereka ini untuk agar bisa mensosialisasikan, mengajarkan lagi kepada masyarakat-masyarakat di desa bagaimana cara penggunaan teknologi digitalisasi itu. Nah, dalam hal ini pemerintah itu lewat BUMN dan juga MIKTI, yaitu Masyarakat Industri Kreatif Digital Indonesia, mereka bekerja sama untuk membantu menciptakan bibit-bibit digital trainer yang siap masuk industri kreatif digital yang tersebar sudah di 16 kota. Salah satunya yaitu adalah Kota Pekanbaru. Artinya di sini
pemerintah tidak hanya berupaya membangun infrastruktur digitalisasi, tapi membangun manusianya yang agar bisa membantu masyarakat lain agar bisa melek digital gitu. Itu sejauh ini. Kemudian pemerintah juga menggerakkan literasi digital yang selama ini kita tahu kan, salam literasi yang sering digalakkan sekali. Literasi digital ini kan sebagai suatu media, kita tidak hanya diharapkan tidak hanya bisa menggunakan teknologi, paham informasi, mampu memilah mana yang fakta, mana yang hoax, tapi banyak sekali manfaat literasi digital. Itu adalah yang pertama, literasi digital itu kita dituntut bukan hanya sekedar cakap teknologi yang Herma bilang tadi. Artinya kita menyadari bahwa kita mampu menggunakan teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan kita lagi. Jadi contohnya itu adalah dalam bentuk kesadaran data. Kesadaran data artinya kita sadar kita telah memasukkan informasi-informasi pribadi kita dalam suatu sistem teknologi yang kita bilang masuk ke Google account, yang hal itu bisa nanti kita terhubung dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kalau kita tidak paham, kita tidak bisa masuk ke arah itu gitu. Jadi kalau kita tidak cakap teknologi, cuman sekedar tahu, kita tidak bisa juga. Yang kedua, manfaat dari literasi digital ini melatih, mengasah kemampuan menganalisa data kita. Menganalisa mana sih berita yang fakta, mana berita yang hoax, mana berita yang bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi, kita manfaatkan lagi gitu. Yang ketiga, manfaat dari literasi digital itu melatih kemampuan kita untuk fokus. Nah, Sispi Herma tanya, setiap hari bisa nggak megang HP? Kayaknya nggak bisa deh, Mah. Soalnya kita kan juga mahasiswa kan, otomatis kita lagi banyak tugas ataupun lagi ya mendapatkan informasi yang ya pokoknya tidak bisa mah kalau dipakai satu hari. Ini adalah salah satu contoh bahwa memang digitalisasi sekarang ini memang penting sekali bagi kehidupan kita kan. Kita tidak bisa terlepas dari gadget kita karena segala hal atau urusan kita saat ini, apalagi belajar online, kalau kita nggak bisa menggunakan, kita ketinggalan dong kan. Nah, jadi manfaat dari literasi digital yang digalakkan pemerintah itu melatih kita bagaimana kita bisa fokus, karena dalam gadget kita tuh semuanya ada. Bagaimana melatih kefokusan kita saat notifikasi dari DM masuk, dari WhatsApp masuk, tapi di satu sisi kita harus fokus untuk belajar online. Nah, dari literasi digital inilah kita dilatih gitu. Kemudian literasi digital ini melatih kita juga untuk berpikir kritis, berpikir bahwa kita tidak hanya langsung menerima informasi-informasi yang masuk gitu. Kita memilih dan memilah informasi mana yang bisa bermanfaat bagi kita gitu sih. Jadi strategi pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian dari manusianya, kemudian dari hal apa yang akan diterapkan jadi lewat literasi digital itu Sispi. Yes, Sispi. Ya, kalau Sispi sama tujuh masalah literasi digital ya, dimana zaman sekarang kan kebanyakan yang menggunakan gadget itu anak milenial. Jadi dengan literasi digital ini bisa memberikan agar masyarakat atau anak milenial itu nggak terjebak dengan informasi yang palsu di luar sana. Oke, bagaimana sih caranya kan agar mahasiswa nggak termakan berita-berita itu?
harus belajar, harus bisa memaknai konsep dari literasi digital yang Herma sebutkan tadi. Jadi itulah sebagai cara atau media agar kita tidak terjebak dari berita-berita hoax gitu, berita-berita palsu. Kita kan masyarakat atau kita kan sebagai mahasiswa adalah orang-orang intelektual. Artinya kita tidak boleh langsung menerima informasi-informasi yang masuk. Kita teliti, kita harus kaji gitu. Karena kita sebagai perwakilan contoh dari masyarakat intelektual yang itu akan dicontoh, akan dilihat oleh masyarakat umumnya gitu. Oke. Berdasarkan fenomena yang terjadi masih ini, karena ibu-ibu di luar sana masih belum digital. Coba memberikan tips untuk ibu-ibu di luar sana supaya digital. Apa sih yang bisa mereka share di sini? Untuk ibu-ibu ya? Iya. Oke. Jadi fenomena ibu-ibu ini kan memang suatu hal yang membuat kita berpikir sebenarnya ibu-ibu itu mampu sih kalau bisa dikatakan memang ada kecenderungan ibu-ibu itu sering dibilang gaptek gitu kan, dibilang gaptek. Ada juga mungkin dia paham teknologi tapi dia tidak tahu manfaat atau ada kekurangan dari penggunaan teknologi jika berlebihan. Oleh karena itu bagaimana sih mengajak ibu-ibu ini yang gaptek ataupun misalnya mengajarkan bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi yang baik, itu tidak terlepas dari peran kita sebagai masyarakat yang sudah paham teknologi dan juga pemerintah. Jadi kalau dari peran pemerintah itu lewat Kominfo, dia terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada ibu-ibu menuju yaitu ibu-ibu PKK ataupun ibu-ibu pengajian. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan untuk membina ibu-ibu ini adalah lewat pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Nah, dari program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen inilah nantinya akan memberikan bekal kepada ibu-ibu itu untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Jadi nggak hanya berguna untuk dirinya aja bagaimana paham teknologi, namun dia dapat mengedukasi kepada anak-anaknya di rumah. Karena pada saat pandemi sekarang ini, anak-anak belajar di rumah, orang tua, ibu-ibu yang memantau bagaimana anak-anaknya belajar. Kalau ibunya nggak paham teknologi, anak-anaknya gimana gitu kan, diarahkan penggunaan teknologi dengan baik dan benar dan tidak berlebihan. Jadi hal itu yang dilakukan. Kemudian dari ibu-ibunya sendiri, ibu-ibu itu harus aktif, ibu-ibu zaman now, ibu zaman sekarang itu harus dituntut gitu kan, beradaptasi juga. Jadi seluruh masyarakat, elemen masyarakat, ibu-ibu, anak-anak, mahasiswa, segala macam pekerjaannya harus dituntut beradaptasi menjadi masyarakat yang digital. Jadi ibu-ibu nggak hanya lihat berita gosip aja di Facebook gitu, tapi dia harus bisa memanfaatkan teknologinya, ya kan, benar banget kan, harus bisa memanfaatkan teknologinya agar hidupnya tuh lebih produktif gitu, kegiatan-kegiatannya lebih produktif, bisa berjualan atau berbisnis online di rumah, itu kan salah satu pemanfaatan teknologi yang baik kan gitu. Jadi ibu-ibunya nggak boleh apatis gitu, harus aktif. Seperti itu sih Sisvi. Iya, sebenarnya kalau ibu-ibu itu digital juga apa sih berguna bermanfaat bagi ibu, misalkan dia ada usaha, jadi kalau udah tahu kita kayak gimana, jadi nggak perlu apa sih gampang mengetahui masih cara jualan produknya misalkan kebetulan gitu kan. Ya, benar sekali. Jadi diwujudkan masyarakat melek digital tuh nggak harus dipilih-pilih siapa, jadi seluruh elemen masyarakat harus melek digital, karena sekarang kita berada di era 4.0 gitu. Sispi.
Ini yang terakhir ya, Mbak. Ya. Ini yang terakhir. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ini untuk membantu pemerintah memberikan masyarakat yang melek digital? Strategi cara ya, kayak mana peran kita sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah agar masyarakat melek digital. Salah satunya kita mempergunakan konsep literasi digital kita aplikasikan ke ke media-media yang bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Kita juga bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti layaknya dosen di daerah-daerah kita, contohnya kan di daerah-daerah kita yang akses jaringannya terbatas, kemudian penggunaan teknologinya terbatas. Nah, kita sebagai anak daerah ya haruslah mengajarkan kepada masyarakat daerah bahwa kita mampu udah dapat ilmu mengaplikasikannya lagi kepada daerah-daerah kita itu, masyarakat di daerah. Kemudian media sosial gak hanya kita jadikan sebagai momentum untuk menyampaikan informasi-informasi pribadi kita, namun hal-hal yang lebih bermanfaat. Sebagai contohnya kayak bentuk edukasi kepada masyarakat penggunaan teknologi yang bisa kita share sekarang lewat YouTube, ya kan, lewat Instagram, lewat TikTok, yang banyak sekali media-media yang bisa kita lakukan. Yang paling penting itu kita mengaplikasikan keilmuan kita, mengaplikasikan konsep literasi digital kita itu kepada masyarakat di daerah kita. Kalau misalnya belum bisa ke masyarakat secara umumnya, masyarakat di desa kita setidaknya kita bina, kita ajarkan, kita perkenalkan gitu. Itu sih Spi. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Mungkin bisa memberikan kesimpulan pembahasan kita pada ini. Oke, terkait tentang materi kita, strategi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang melek digital itu tidak bisa terlaksana hanya pemerintah aja, tapi harus diikuti oleh berbagai macam elemen, mulai dari masyarakat secara umumnya, yang terdiri dari dosen, mahasiswa, asosiasi, mereka yang akhirnya nanti akan membantu pemerintah untuk mengajarkan atau mensosialisasikan penggunaan teknologi, penggunaan kemanfaatan dari digitalisasi, itu yang harus kita camkan. Strategi pemerintah yang Herma sampaikan tadi, mulai dari percepatan pembangunan itu harus terus dikejar, harus terus dilaksanakan. Kemudian menghadirkan para orang-orang yang berkompetensi, kemudian terus menggalakkan konsep literasi digital agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang melek digital secara nyata. Itu sih Spi. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak sudah memberikan informasi di tempat saya ini. Semoga ini bermanfaat baik bagi kita yang sedang dengar ataupun sebagai masyarakat anak-anak di luar sana. Amin. Sampai jumpa di diskusi kita lainnya ya teman-teman. Ya, Mbak. Yeah.